Pagi, shalom. Shalom. Juga senang hari ini boleh ada bersama Bapak Ibu semuanya. Dan ini pertama kali saya ada di daerah ini, dan saya percaya itu semua adalah kemurahan Tuhan. Dan sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya perkenalkan, nama saya Yudi Suprianto. Saya melayani di Tarakan dan saat ini sebagai sekretaris umum di Gereja Betani Nusantara. Dan saya bersyukur karena anugerah Tuhan boleh berjumpa Bapak Ibu dan juga berjumpa baru hari ini juga dengan Bapak Sadiman. Dan tapi seringkali komunikasi WA maupun telepon, dan kalau Pak Lauli ini baru beberapa tahun yang lalu. Puji Tuhan, senang bertemu kembali dan saya bersyukur boleh ada bersama Bapak Ibu. Baik, saudara dikasih Tuhan, saya mengajak saudara bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6. Saya yakin ayat ini saudara semua tidak asing dan sering kita membaca, merenungkannya. Tapi mari bersama-sama di saat saudara dan saya bertumbuh sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, untuk kembali memperhatikan hal yang sangat penting, sesuatu yang sangat dasar dalam hidup kekristenan kita. Coba kita baca bersama-sama lebih dahulu Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Kemudian kita akan baca bersama beberapa ayat yang lain nantinya. Kita baca lebih dahulu Matius pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sekarang kita baca ayat yang ke-16. Kita baca 2, 3. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah meramu kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yang percaya katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pagi ini saya juga disertai anak saya nomor 2, Patrick, dan saya bersama-sama. Dia ada di Jakarta Barat, sedang menyelesaikan perkuliahannya, dan saya harap tahun ini bisa kelar. Dan anak saya 3, tiga-tiganya ada di Jakarta, 2 di Jakarta Barat, 1 di Karawaci, dan hari ini istri saya di Tarakan. Jadi kami bersyukur karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan ini. Tetapi Bapak Ibu, ada sesuatu yang sering kali saudara dan saya lupakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain saudara dan saya menyaksikan anugerah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu membaca dalam Matius 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18, saya tidak sedang mengajarkan saudara tentang memberi, tentang sedekah, dan saya juga tidak mengajar saudara tentang bagaimana berdoa atau berpuasa. Tetapi saya mengajak saudara untuk melihat satu kebenaran, beberapa prinsip-prinsip penting dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana saudara dan saya menjaga hati kita tetap benar, pelayanan
pelayanan kita tetap murni di hadapan Tuhan. Karena sudah perhatikan di sini bahwa ketika berbicara tentang memberi sedekah, berbicara tentang berdoa, berbicara tentang berpuasa, itu adalah ibadah yang saudara dan saya lakukan. Itu adalah pelayanan yang saudara dan saya lakukan secara khusus hubungan kita dengan Tuhan dan berdampak dengan sesama kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tetapi dalam apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam peribadatan ini, dalam pelayanan ini, ada beberapa hal penting kalau sudah baca secara keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat 18 tadi, tentang dilihat orang, tempat yang tersembunyi, dan kemudian bukan untuk dipuji orang. Dan ini adalah perkataan-perkataan yang berkaitan dengan apa dalam pengajaran Tuhan, dari tentang memberi sedekah, dari berdoa, dari berpuasa. Saudara lakukan di sana, perhatikan di sana. Jika engkau memberi sedekah, maka janganlah diketahui oleh yang lain. Apa yang kita lakukan tersembunyi, Bapa kita memperhatikan. Kemudian juga tentang berdoa, kemudian tentang berpuasa. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran ini dalam perjalanan hidup pelayanan, dalam perjalanan hidup pengiringan kita kepada Tuhan. Sebelum dan secara khusus hari ini, saudara dan saya berada bersama-sama dalam gereja Bethlehem Nusantara, dan saya diutus untuk mentahbiskan gereja ini. Maka saya mengajak saudara untuk memulainya kembali dengan memperhatikan hati kita, memperhatikan motivasi kita, memperhatikan apa yang paling esensi, paling utama dalam kekristenan kita hubungannya dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sehingga saudara saya bisa memahami bahwa motivasi yang benar, yang berfokus kepada Tuhan, bukan kepada pengakuan manusia. Dan coba kita renungkan bersama-sama kebenaran ini, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kembali perhatikan tadi di ayat yang pertama, perkataan janganlah engkau melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Saudara garis bawahi dari kata-kata ini, dilihat orang itu cukup sering diucapkan, jangan dilihat orang. Memang ini menjadi semacam kontradiksi buat kita di hari-hari ini, di era media sosial. Karena semua yang kita lakukan, kita share di media sosial, kan gitu. Semua kita ada di sana, kita ibadah, ada di story kita, ya kan? Baik di IG, di Facebook, di WA, ada semua di story. Kemudian semuanya tampil. Bahkan saat ini untuk kita memperkenalkan gereja kita menggunakan marketing dan memperkenalkan, menunjukkan apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tetapi saya mengajak saudara untuk melihat hal ini. Kondisi ini bukan berarti kita membenarkan semua hal berdasarkan apa yang dilihat orang. Karena sesungguhnya ibadah, kewajiban agama kita, pelayanan kita, tujuan utama bukan untuk dilihat mereka, tapi tujuan utama adalah untuk dilihat Tuhan. Setuju katakan amin? Nah, ini menjadi sesuatu yang harus menjadi dasar dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus dengan tegas mengingatkan hal ini, Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus dengan tegas mengingatkan hal ini bahwa motivasi pelayanan yang benar itu tidak berdasar kepada pujian orang, pujian sekitar kita, pujian yang orang-orang yang berkata, wah hebat kamu, wah dahsyat kamu, pelayananmu berhasil dan segala macam. Sudah dikasih Tuhan. Di tengah-tengah era media sosial ini, maka Tuhan membawa saudara untuk kembali. Pelayanan sejati tidak mengejar sorotan. Pelayanan sejati tidak mengejar pengakuan publik. Pelayanan sejati tidak mengejar view, like. Bapak Ibu, meskipun itu semua memang kita perlukan untuk beberapa pokok yang lain, tetapi hari ini kita mau kembali ke fokus ini lebih dahulu, ya, bahwa saudara dan saya dalam pelayanan kita, dalam praktek ibadah kita, apapun yang saudara dan saya lakukan, maka fokus ini harus pada Tuhan, bukan untuk dilihat orang. Yang mengerti katakan amin. Mengapa Bapak Ibu? Karena ini ada bahaya besar ketika saudara dan saya
membawa hidup kekristenan kita berdasarkan apa yang dilihat orang, mengejar apa yang dilihat orang, bagaimana orang memperhatikan kita. Saudaraku, maka saudara dan saya akan berusaha mengejar pengakuan orang lain di atas kemuliaan Tuhan. Saudara akan berusaha untuk mendapatkan sebuah pengakuan daripada saudara dan saya mengerti bahwa itu Allah dimuliakan. Saya percaya tadi di awal doa para pekerja, para pelayan Tuhan, saya memperhatikan, mengatakan biarlah semua yang kita lakukan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bahaya yang lain, saudara, kalau saudara dan saya mengejar kepada pengakuan untuk dilihat orang, maka saudara dan saya tanpa sadar akan selalu berusaha membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan pelayanan kita dengan orang lain. Ayo coba jujur saja Bapak Ibu, berapa banyak saudara dan saya sering kali ngomong begini, apa kami kan cuma gereja kecil di pinggiran kota, kan gitu saudara. Ayo saudara karisma sadar, saudara dan saya menyembunyikan perkataan ini untuk melihat bahwa aku nggak sama dengan yang lain, dalam artian ya tolong dimaklumilah kami ada di daerah. Dan saya mau katakan kepada saudara, saya juga ada di daerah, saya ada di pedalaman Bapak Ibu. Kalau dulu orang nggak mengenal, kalau ke Kalimantan taunya pedalaman, dan kami pun sama Bapak Ibu. Saudara, Pak, ternyata beliau dari daerah yang sama, sempat lama Pak di sana ya. Berapa tahun Pak di sana? Dari kecil berapa tahun Pak? Sampai lupa loh saudara. Saudara, beliau tahu dan tinggal di daerah Kalimantan, dan itu nggak mudah bagi kami. Sebuah daerah yang mungkin tahun-tahun awal menjadi sesuatu yang orang selalu berkata, wah ke Kalimantan hutan gitu Bapak. Dan kalau saya tahun 90-an, kemudian saya ke Tarakan tahun 97, orang kalau saya pulang ke Surabaya dan ditanyain, Pak, Yul pelayan di mana? Tarakan di mana sih Yul? Gak ada yang tahu. Baru setelah Pak Presiden mulai pemekaran otonomi daerah, berapa kali Presiden datang, baru orang tahu namanya Tarakan. Bapak Ibu saudara, kita sering kali mulai mencoba membandingkan diri kalau kita mengejar pengakuan orang lain. Bahkan ketika saudara dan saya tanpa sadar, kita juga membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau orang lain diberkati Tuhan, kok saya enggak ya, kan gitu. Kenapa? Kita mengejar hal ini. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dan yang berbahaya kemudian adalah menimbulkan iri hati. Ini yang berbahaya Bapak Ibu, menimbulkan iri hati, menimbulkan rasa sombong. Kalau kita nggak seperti dia lebih baik, menjadi iri. Kenapa saya nggak seperti dia? Salah saya apa? Jangan-jangan saya berdosa, dia nggak berdosa. Atau menjadi sombong ketika kita merasa orang lain lebih di bawah kita. Kita merasa, wah, rohaniku ternyata lebih baik nih, aku diberkati Tuhan nih, aku dipakai Tuhan luar biasa nih. Bapak Ibu, dalam beberapa waktu ini saya membaca kitab Yeremia. Kitab Yeremia adalah kitab, dan Nabi Yeremia menunjukkan bahwa Nabi Yeremia ini dapat dikatakan nabi yang tidak berhasil secara publik. Kenapa? Karena ketika dia berkhotbah sampai dia mati, dia dimusuhi dan tak ada yang bertobat, sampai mengalami pembuangan. Bahkan dia masukkan dalam penjara. Maka kalau dalam kategori ini, dia nabi yang tidak berhasil. Tetapi apa yang dinubuatkan Tuhan melalui Nabi Yeremia menunjukkan kebenaran yang luar biasa. 70 tahun kamu tinggal di Babel, 70 tahun kau akan kembali, dan firman ini dinantikan dan tergenapi. Bapak Ibu saudara, di sini membawa saya dan saudara melihat bahwa apa yang dilihat orang belum tentu sama dengan apa yang dilihat Tuhan. Setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sehingga kemudian berbahaya yang lain, kita bukan lagi untuk mencari pujian Tuhan, tetapi lebih kepada pujian manusia. Hebat kamu ya, suaramu hebat ya,
timmu hebat ya, khotbahmu bagus ya. Akhirnya itu yang kita cari. Memang saudara dan saya harus mengembangkan diri semaksimal mungkin. Tetapi Bapak Ibu, ukuran keberhasilan ini harus saudara dan saya lihat dengan tepat. Ukuran keberhasilan kita adalah saat saudara dan saya melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Setuju, katakan amin. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita lakukan kebenaran firman Tuhan itu belum tentu dipuji orang, Bapak Ibu. Ya. Dan kadang-kadang kita melakukan yang salah itu malah dipuji orang. Jadi Bapak Ibu, mari lihat hati saudara dan saya perhatikan dengan baik. Saya percaya dalam pelayanan, dalam hidup kita sehari-hari, coba saudara renungkan hal ini. Apakah Tuhan disenangkan dengan apa yang saya lakukan? Coba tanya itu. Atau saudara bertanya, kira-kira mereka senang nggak ya? Terima saya nggak ya? Saudara harus merenungkan ini. Lebih kepada apa sih yang Tuhan, apakah Tuhan senang dengan apa yang saya lakukan? Jangan kepada apa yang orang lain senang dari yang kita lakukan. Jujur Bapak Ibu, kadang-kadang dalam kehidupan kekristenan, dalam pelayanan, siapa sih yang nggak senang kalau orang itu datang selesai pemberitaan firman, kemudian mereka datang kepada saya begini, Pak Yudi, wah luar biasa Pak ya, khotbahnya bagus, saya diberkati Tuhan, semua orang pasti senang seperti saya. Pak Sandingan senang nggak? Senang kan? Senang Bapak Ibu, senang. Tapi yang berbahaya adalah ketika nggak ada satu orang pun yang datang kepada saya, kemudian saya stres. Kenapa? Karena ternyata saya lebih mencari apa yang bisa membuat orang lain senang daripada apa yang membuat Tuhan senang. Saudara bisa membedakan, memahami ini? Amin? Yang mengerti katakan amin. Nah Bapak Ibu, mari kita terus mengerti ini dan selalu meluangkan waktu bagaimana kita mengevaluasi diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah perhatikan berikutnya Bapak Ibu. Dari apa yang kita baca dalam Matius pasal 6 ini, saudara perhatikan, Tuhan sedang membawa saudara dan saya memahami ketika engkau memberi, ketika engkau berdoa, ketika engkau berpuasa, bukan ritualnya, bukan kegiatannya itu yang utama, tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jadi apa yang kita lakukan ketika engkau memberi, ketika engkau berdoa, ketika engkau berpuasa, ketika engkau beribadah, ketika engkau melayani, itu merupakan dampak dari hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kalau itu semua ritual-ritual saja, maka itu nggak akan sesuatu yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, begini saudara. Prinsip penting dalam pelayanan kita, apa yang keluar itu seharusnya hasil dari hubungan kita yang di dalam bersama dengan Tuhan. Saya ingat di awal-awal saya mulai pelayanan, senior saya suka bilang begini, dosen-dosen saya suka bilang begini, kalau kalian ingin melayani Tuhan, berkhotbah, kalau kamu berkhotbah 1 jam, maka kamu harus berdiam diri bersama dengan Tuhan lebih dari satu jam. Artinya mempersiapkan diri dengan baik, melakukan sesuatu hubungan kita dengan Tuhan dengan baik. Dalam doa, hubungan pribadi baru disampaikan kepada jemaat. Nah Bapak Ibu, sehingga pelayanan kita, sesuatu yang kita lakukan itu akan berdampak, memberikan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan adalah itu hasil hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Membawa saudara untuk ketemu dengan Tuhan. Dan saya percaya teman-teman sini sudah melakukan dengan sangat luar biasa dalam ibadah. Ayo kita menyembah, ayo kita memuji Tuhan, supaya saudara dan saya pulang itu bukan karena saudara sedang hasil nonton sebuah atau melihat sebuah konser atau vokal grup atau nyanyi-nyanyi, tapi saudara hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Bagaimana dengan Bapak Ibu hari ini ketika kau memuji menyembah Tuhan, kau ketemu dengan Tuhan? Amin. Kita berikan waktu untuk itu, untuk hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan,
Jadi siapapun saudara, mari kita mau belajar membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Dan itu dilakukan di tempat yang tersembunyi. Amin. Kalau engkau berdoa di tempat yang tersembunyi, kalau engkau berpuasa di tempat yang tersembunyi, artinya hubungan kita dengan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, sekarang saya mau bertanya jujur, siapa pagi ini sudah baca Alkitab di rumah? Kan kalau saya tanya hari ini saya baca Alkitab, oh saya semua pasti angkat tangan, barusan kita baca Alkitab kan? Di rumah. Nah, gitu. Nah ini adalah sebuah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, saya percaya ketika engkau melakukan ini sebagai sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan, engkau akan lebih kokoh, engkau akan lebih kuat dalam kekristenan kita. Amin. Karena saudara dan saya makin dalam mengerti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya sekarang jujur lagi. Siapa di antara saudara yang suka mendengar khotbah 5 menitan daripada dengarkan khotbah di gereja 1 jam? Saudara dan saya itu sekarang lebih suka nonton TikTok, khotbah TikTok yang 3 menit, 4 menit sudah. Bapak Ibu itu baru cuplikannya saja dan tidak melengkapi secara dalam. Dan saudara dan saya lebih dalam harus mulai benar-benar membacanya di rumah. Dengarkan secara lengkap. Kalau nggak secara lengkap bisa salah Bapak Ibu. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama dalam hidup kekristenan kita. Jadi saudaraku, ketika engkau membangun hidupmu, pelayananmu di hadapan Tuhan, saya ingin saudara mengerti apa yang Tuhan mau ini. Mari bangun dan biarkan Tuhan yang bekerja melalui hidup saudara berdasarkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Sampai hari ini saya berkata dengan saudara, kadang-kadang saya merasa bahwa saya tidak sebaik dan tidak punya waktu lebih banyak daripada orang lain bersama dengan Tuhan. Sibuk pelayanan iya, tetapi kadang-kadang saya merasa wah ternyata saya lebih sibuk melakukan banyak kegiatan daripada hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dan itu akan rentan buat hidup kekristenan kita. Karena apa? Pondasinya enggak kuat. Pondasi yang kuat adalah ketika engkau ada di tempat tersembunyi dengan Bapa yang di surga. Amin. Tapi saudaraku, kalau begitu Pak, saya di rumah aja, kalau Pak tersembunyi online terus. Ini juga salah Bapak Ibu ya kan? Banyak orang sekarang lebih udahlah kita online aja toh sama. Beda loh Bapak Ibu. Online sama Pak dengan khotbah, iyalah sama dengan khotbah. Lebih enak kan sekarang kalau online, iya Pak. Apalagi nggak perlu kasih persembahan katanya gitu. Bapak itu berbagai macam alasan boleh disampaikan, tetapi beribadah bersama-sama, berdoa bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus itu lebih hebat lagi. Amin. Karena Ibrani berkata, dan ternyata sebuah kebenaran Ibrani berkata di akhir zaman, jangan biarkan dirimu tidak berkumpul, tidak beribadah bersama-sama. Ibrani 10:25 itu. Biarlah engkau seperti bersama-sama tubuh Kristus seperti gereja mula-mula. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan pada saat ini, kalau sudah perhatikan dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, maka semuanya ini berbicara tentang motivasi yang benar dalam kekristenan kita. Amin. Motivasi yang benar dalam kekristenan kita. Apa yang dilihat orang itu adalah sesuatu yang memang kelihatan saja, tetapi semuanya Tuhan itu melihat apa yang ada di dalam. Itulah sebabnya Tuhan selalu berkata, kalau engkau memberikan jangan dilihat orang. Dan ini berbicara tentang motivasi yang ada di dalam kita. Apa sih motivasimu melayani Tuhan? Apa sih motivasimu beribadah? Apa sih motivasimu ke gereja? Apa sih motivasimu memberi sedekah? Apa sih motivasimu mengembalikan perpuluhan? Apa sih motivasimu? Maka saudara saya akan melihat ketika motivasimu benar untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, maka itu akan berdampak kekal hari ini sampai selamanya. Yang percaya katakan amin.
Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, motivasi yang salah akan membuat saudara saya kehilangan sesuatu yang mulia. Memberi persepuluhan, memberi sedekah itu akan menjadi sesuatu yang salah dan akhirnya menjadi sebuah perdebatan sampai hari ini bahwa persepuluhan sudah nggak benar begini. Kenapa? Karena salah dalam hal motivasi. Banyak orang memberi persepuluhan dengan hitungan transaksi kan gitu. Kalau aku kasih persepuluhan, Tuhan buka langit berkat gitu kan. Dan kemudian ketika kasih persepuluhan, kok nggak dibuka-buka tinggal langit berkatnya. Kalau selalu memperhatikan bahwa ketika saudara dalam kaitannya ini, ketika engkau melakukan ketaatanmu karena engkau kepada Tuhan, maka itu akan sesuatu yang sangat mulia, yang sangat dahsyat. Dan Bapak Ibu memang agak nyimpang dikit karena beberapa waktu ini saya sedang menyampaikan firman Tuhan dari Yeremia 29. Kalau berbicara tentang bahwa sesuatu yang banyak orang melihat, menghitung dari keadaan luarnya, maka itu baru dikatakan orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Bapak Ibu selalu dikasih Tuhan, kalau selalu memperhatikan Yeremia 29, perintah Tuhan melalui Yeremia kepada orang-orang di Babel pembuangan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Dan perkataan ini selalu perhatikan, usahakanlah kesejahteraanmu kota, bukan perhatikan usahakan kesejahteraanmu supaya kotamu sejahtera, enggak. Usahakanlah kesejahteraan kotamu supaya kotamu sejahtera. Dan kalau kotamu sejahtera, maka kamu akan sejahtera. Dalam terjemahan lain bilang gini, usahakanlah kemakmuran di kota di mana kamu aku buang, aku tempatkan. Kemakmuran kota itu akan menjadi kemakmuran dirimu. Artinya, saudara dan saya bahkan dalam keadaan saat itu orang Israel lagi sebagai budak. Perhatikan, orang Israel sebagai seorang budak, bukan dalam tanda bukan orang yang lagi kaya raya, bukan dalam keadaan dia punya uang banyak, punya jabatan, enggak, tapi baru berada di tanah pembuangan, enggak ada harganya. Artinya dia sendiri juga sudah enggak ada nilainya. Seorang budak enggak ada nilainya. Tapi Tuhan membawa perintah ini agar mereka kembali menjadi berkat. Jadi menjadi berkat itu siapapun bisa melakukannya. Yang percaya dan amin. Dan dalam hal ini, inilah yang saudara dan saya menjadi motivasi yang benar. Ketika mereka mulai berusaha melakukan dan akhirnya muncullah di pembuangan itu ada Daniel, ada Sadra, ada Mesa, ada Abednego, kemudian ada Nehemia, ada Esra, ada Mordekai, orang-orang yang takut akan membawa seluruh bangsa itu di dalam pemulihan Tuhan. Berapa di antara saudara rindu bangsa ini dipulihkan Tuhan? Amin. Mari kita mulai dari diri kita, melakukan hidup kekristenan kita dengan hati yang benar, pelayanan yang murni buat Tuhan. Siapapun saudara dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya yakin hari demi hari Tuhan akan tolong, Tuhan akan mampukan kita. Siapapun saudara. Dan hari ini kita akan memulai gereja ini sebagaimana surat yang saudara sampaikan ke Sinode Gereja Bethel Nusantara untuk saudara menjadi gereja Bethel Nusantara yang ada di Bekasi, Tambun Selatan ini. Saya percaya itu semua akan berkat Tuhan. Kita akan berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tapi mari saya ajak berdiri bersama-sama untuk kita merespon firman Tuhan, dan Tuhan menolong kita, menuntun kita bersama-sama dalam hidup yang benar di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan di atas segala